wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 643C25 akan mempresentasikan laporan riset kami yang berjudul Analisis Pengukuran Kesadaran Merek Brand Awareness pada Produk Mie Sedap. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ferry Ferdiansyah, yang kedua Irgi Mahendra, yang ketiga Sheila Fauzia, yang keempat Geis Rehan Amar, yang kelima Nuri Aziza Fadilah. Latar belakang masalah, produk dari PT Wings Food Indonesia semakin dikenal masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan perusahaan yang telah berdiri sejak lama dan produk yang ditawarkan konsisten dalam jangka waktu yang telah lama pula, dan inovasi yang baik. Pokok permasalahan menarik untuk dibahas adalah perihal brand awareness dari PT Wings Food ini. Salah satu produk yang diaksikan adalah mie dalam kemasan yang bermerek Mie Sedap. Tidak bisa dipungkiri, mie instan menjadi makanan favorit orang Indonesia. Kebiasaan makan mie instan ini terbukti dari data yang menyebutkan rata-rata tiap penduduk Indonesia makan satu bungkus mie instan tiap satu pekan. Mie Sedap sebagai merek mie instan yang relatif baru dibandingkan Indomie telah menjadi fenomena. Mie Sedap sebagai merek mie instan yang relatif baru dibanding Indomie telah menjadi fenomena karena berhasil menggerogoti pangsa pasar market leader Indomie. Segala prestasi yang diraih Mie Sedap adalah berkat bumbu dan rasa yang berhasil memenuhi ekspektasi konsumen sehingga sedikit demi sedikit pangsa pasar bisa diraih, walaupun variasi memang belum bisa sebanyak pesaing terkuatnya. Rumus masalah. Yang pertama, apakah merek Mie Sedap telah menjadi top of mind? Yang kedua, bagaimana tingkat kesadaran merek atau brand awareness produk Mie Sedap? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah merek Mie Sedap telah menjadi top of mind. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kesadaran merek brand awareness produk Mie Sedap. Metode riset. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dengan berdasar pada metode survei, yaitu metode riset dengan kuesioner sebagai instrumen. Pengumpulan datanya dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang responden. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang responden. Menurut kami, jumlah tersebut sudah bisa mewakili populasi. Variabel penelitian ini memberi informasi tingkat kemampuan responden dalam mengenal dan mengingat nama produk merek. Variabel ini dibagi menjadi sub-sub variabel yang urutannya sebagai berikut. 1. Top of mind, puncak pikiran. 2. Brand recall, pengingatan kembali. 3. Brand recognition, pengenalan merek. 4. Unaware of brand, tidak menyadari keberadaan merek. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang mengenal sisi satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Penyajian hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini berupa frekuensi dan presentase. Brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Bagian dari suatu kategori produk perlu ditekankan karena terdapat suatu hubungan yang kuat antara kategori dengan merek yang dilibatkan. Piramida brand awareness. Puncak pikiran, top of mind. Pengingatan kembali merek, brand recall. Pengenalan merek, brand recognition. Tidak menyadari merek, brand unaware. Top of mind atau puncak pikiran. Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan pengingatan dan dia dapat menyebutkan suatu nama merek, maka merek yang paling banyak disebutkan pertama kali merupakan puncak pikiran. Brand recall, pengingatan kembali merek. Pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Brand recognition atau pengenalan merek. Tingkatan minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat seseorang pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian. Brand unaware merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek.
Perusahaan Wings Group didirikan oleh orang terkaya paling tua di Indonesia, yakni Harjo Sutanto. Harjo berdua dengan kawannya Ferdinand Katuari mendirikan perusahaan yang saat ini bermarkas di Jakarta dan Surabaya tersebut. Wings saat ini diakui sebagai produsen lokal dan distributor untuk produk rumah tangga, produk perawatan pribadi, dan produk makanan yang terkemuka. Kombinasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi manufaktur yang mutakhir akan tetap membuat Wings berdedikasi untuk menyediakan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau sesuai visi perusahaan. Produk mie sedap. Meningkatnya permintaan mie instan sebagai konsumsi alternatif makanan pokok telah mendorong investor baru diantaranya grup Wings. Pada awal 2003 melalui subgrupnya, Wings Food langsung sukses menggebrak pasar mie instan melalui produk mie sedap. Wings Food memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Karunia Alam Segar (KAS) dan PT Prakarsa Ala Segar (PAS), dengan total kapasitas produk sekitar 202.000 ton per tahun. Mie sedap meraih penghargaan Top Brand 2005-2007 untuk kategori mie instan. Hasil olah data riset. Pada tabel top of mind, Indomie menempati posisi pertama dengan 81 responden. Peringkat 2 mie sedap dengan 16 responden. Di posisi ketiga ada mie Sakura dengan 3 responden. Dengan begitu, Indomie menjadi merek mie instan yang berada di benak para responden. Brand Rekal. Posisi pertama ditempati oleh mie sedap dengan 60 responden. Kedua oleh Sarimi dengan 21 responden. Ketiga oleh Indomie 14 responden. Dan posisi keempat ditempati oleh merek mie instan lain-lain seperti Popmie, Lemonilo, dan sebagainya dengan 5 responden. Brand recognition dan brand aware. Pada brand recognition, responden yang mengingat mie sedap tanpa bantuan ada 74 responden. Sedangkan yang mengenal mie sedap dengan bantuan kuesioner ini ada 26 orang. Brand unaware. Pada tabel yang sama dengan brand recognition, tidak ada responden yang tidak mengenal sama sekali pada mie sedap. Selanjutnya, sumber informasi. Pada tabel ini kita melihat televisi menjadi yang paling banyak dipilih oleh responden, sebanyak 61 orang. Sedangkan di posisi kedua ada lain-lain, seperti surat kabar dan sebagainya. Lanjut, di posisi ketiga ada sumber informasi dari teman dan billboard, sama-sama dipilih oleh 3 orang. Sedangkan di posisi keempat ada radio, namun tidak ada satupun responden yang memilih radio. Kesimpulan, dari riset yang telah dilakukan bahwa sebagian besar responden yang diteliti memberikan penilaian yang kurang baik terhadap produk mie sedap. Dikarenakan mie sedap hanya mampu berada di posisi kedua pada top of mind, yaitu 16%. Penyebabnya adalah mie sedap selalu menjadi bayang-bayang Indomie yang sejak lama menjadi merek mie instan pilihan mayoritas masyarakat, khususnya para pecinta mie instan. Dari perhitungan analisis brand awareness, didapatkan bahwa merek mie sedap menempati posisi kedua top of mind dengan 16%. Pada analisis brand recall, merek mie sedap menempati posisi pertama, yaitu 60%. Pada analisis brand recognition, sebanyak 26% responden yang harus diingatkan. Dan pada analisis unaware of brand, tidak ada responden yang tidak mengenal sama sekali produk dengan merek mie instan. Serta dalam mengetahui keberadaan merek mie instan, kebanyakan responden mengetahui melalui media televisi, yaitu sebanyak 61%. Saran bagi perusahaan. 1. Perusahaan harus gencar dalam melakukan promosi yang semenarik mungkin agar produk mie sedap dapat selalu diingat oleh masyarakat. 2. Perusahaan hendaknya selalu membina dan mengingatkan hubungan baik dan saling menguntungkan dengan konsumen. Saran bagi peneliti lain. 1. Peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain dalam penelitian, misalnya untuk pengaruh periklanan terhadap kesadaran merek atau brand awareness. 2. Sebaiknya peneliti selanjutnya memperluas daerah pengambilan sampel, tidak hanya terfokus pada masyarakat Jakarta saja. Hal ini dikarenakan pecinta mie instan tidak hanya berada di kawasan Jakarta saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.